Pernahkah kamu tersenyum di depan orang lain, tapi diam-diam hatimu hancur? Pernahkah kamu merasa kuat, padahal sebenarnya kamu hampir menyerah? Jika iya, tenang, kamu tidak sendirian. Saudaraku, kalau kamu sedang di titik terendah, jangan skip video ini. Karena mungkin ini jawaban dari doamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah kamu berada di titik di mana semua terasa buntu? Kamu sudah mencoba berbagai cara, sudah berusaha sekuat tenaga, bahkan mungkin sudah berdoa berkali-kali, tapi hasilnya tetap sama. Tidak ada perubahan. Tidak ada jalan keluar. Seolah-olah semua pintu di depanmu tertutup rapat. Saudaraku, di titik itu, hati mulai lelah, pikiran mulai penuh, dan perlahan, kamu mulai kehilangan harapan. Kamu mulai bertanya, "Ya Allah, kenapa hidupku seperti ini? Kenapa semua terasa sulit? Kenapa pintu itu tidak juga terbuka?" Saudaraku, pertanyaan itu bukan tanda kamu lemah. Itu tanda bahwa kamu sedang berjuang. Tapi, ada satu hal yang sering kita lupa ketika semua terasa buntu, yaitu kita hanya melihat pintu yang tertutup di depan kita. Kita fokus pada apa yang tidak kita dapatkan. Kita sibuk memikirkan apa yang gagal, apa yang tidak berhasil, hingga kita lupa bahwa mungkin Allah sedang menutup pintu itu, bukan untuk menyakitimu, tapi untuk menyelamatkanmu. Saudaraku, tidak semua yang kita inginkan adalah yang terbaik untuk kita, dan tidak semua yang tertutup adalah keburukan. Kadang, justru di balik pintu yang tertutup itu, ada sesuatu yang jauh lebih baik yang belum kita lihat. Saudaraku, ada seseorang yang pernah berada di titik seperti itu. Kita sebut saja namanya Fajar. Fajar adalah sosok yang pekerja keras. Ia punya mimpi besar. Dia ingin hidupnya berubah, ingin membahagiakan orang tuanya, ingin menjadi seseorang yang berhasil. Ia berusaha setiap hari, bangun pagi, bekerja keras, tidak pernah berhenti mencoba. Tapi, realitanya tidak sesuai harapan. Usahanya gagal, pekerjaannya tidak stabil, keuangan selalu sulit, dan yang paling menyakitkan, apa yang ia harapkan selalu terasa jauh. Saudaraku, hari demi hari, Fajar mulai lelah. Ia mulai merasa bahwa hidup ini tidak adil. Ia melihat orang lain yang hidupnya terlihat lebih mudah, lebih berhasil, lebih bahagia. Dan tanpa sadar, hatinya mulai bertanya, "Kenapa bukan aku?" Saudaraku, disitulah perasaan itu mulai masuk. Perasaan putus asa. Perasaan yang perlahan menggerogoti hati. Fajar mulai kehilangan semangat. Yang dulu ia jalani dengan penuh harapan, sekarang terasa berat. Yang dulu ia lakukan dengan semangat, sekarang terasa seperti beban. Ia masih berjalan, tapi hatinya sudah tidak kuat. Saudaraku, suatu malam, Fajar duduk sendiri. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada suara. Hanya dirinya dan pikirannya yang penuh. Ia menunduk. Dan untuk pertama kalinya, air mata itu jatuh. Bukan karena sakit fisik, tapi karena lelah yang sudah terlalu lama ia pendam. Saudaraku, di saat itulah ia berkata dalam hatinya, "Ya Allah, aku sudah tidak tahu harus bagaimana. Aku sudah mencoba semuanya, tapi kenapa tidak ada jalan?" Saudaraku,
Itulah titik di mana seseorang merasa benar-benar sendirian, tidak tahu harus kemana, tidak tahu harus berbuat apa, dan yang paling berat, tidak tahu harus berharap kepada siapa. Saudaraku, tapi di titik itu, justru ada sesuatu yang sangat penting, yang sering tidak kita sadari. Bahwa ketika semua pintu manusia tertutup, itu artinya Allah sedang mengarahkan kita untuk kembali hanya kepadanya. Karena selama ini, mungkin kita terlalu bergantung pada usaha kita, terlalu percaya pada kemampuan kita, terlalu berharap pada dunia. Dan ketika semua itu diambil, barulah kita sadar bahwa kita membutuhkan Allah. Saudaraku, malam itu, Fajar tidak langsung berubah. Ia masih bingung, ia masih lelah, ia masih merasa hidupnya tidak jelas arahnya. Tapi, ada satu hal kecil yang mulai ia lakukan. Ia mulai berbicara kepada Allah. Bukan doa yang panjang, bukan kata-kata yang indah, tapi jujur, apa adanya. Ia berkata, "Ya Allah, aku capek. Kalau ini yang terbaik, kuatkan aku. Kalau bukan, tunjukkan jalan." Saudaraku, mungkin bagi sebagian orang, itu hal biasa. Tapi bagi Fajar, itu adalah awal. Awal dari sesuatu yang belum ia pahami. Saudaraku, terkadang perubahan tidak datang langsung, tidak selalu instan, tidak selalu terlihat. Tapi ia mulai dari sesuatu yang kecil, dari hati yang mulai kembali, dari kesadaran bahwa kita tidak bisa sendiri. Saudaraku, malam itu tidak ada keajaiban yang langsung terjadi. Tidak ada rezeki tiba-tiba datang. Tidak ada masalah yang langsung selesai. Tapi, ada satu hal yang berubah. Hatinya mulai sedikit tenang. Dan itu adalah awal dari segalanya. Saudaraku, cerita ini belum selesai. Karena yang akan terjadi setelah ini bukan tentang keajaiban instan, tapi tentang bagaimana Allah membuka jalan dengan cara yang tidak pernah kita sangka. Saudaraku, malam itu, Fajar memang belum melihat perubahan besar. Tidak ada keajaiban yang langsung datang. Tidak ada masalah yang tiba-tiba hilang. Semua masih sama. Hidupnya masih sulit. Keadaannya masih berat. Tapi, ada satu hal yang berbeda. Hatinya tidak lagi seberat sebelumnya. Saudaraku, itulah yang sering kita abaikan. Kita selalu menunggu perubahan di luar. Padahal yang pertama kali Allah ubah adalah yang di dalam diri kita. Karena ketika hati sudah mulai tenang, kita akan melihat hidup dengan cara yang berbeda. Saudaraku, sejak malam itu, Fajar mulai melakukan hal-hal kecil. Ia tidak langsung menjadi sempurna. Ia masih jatuh, masih ragu, masih lelah, tapi ia terus mencoba. Ia mulai memperbaiki sholatnya, yang dulu sering ditunda. Sekarang ia usahakan tepat waktu. Ia mulai memperbanyak istighfar, di sela kesibukannya, di saat sendiri, di saat hatinya kembali terasa berat. Ia mulai belajar untuk tidak mengeluh seperti dulu. Bukan karena hidupnya sudah mudah, tapi karena ia mulai sadar bahwa mengeluh tidak akan mengubah apapun. Saudaraku, hari demi hari berlalu, tidak ada perubahan besar yang terlihat. Tapi di dalam dirinya, perlahan, sesuatu sedang dibangun. Kesabaran, keikhlasan, dan kepercayaan bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya. Saudaraku, hingga suatu hari, sesuatu terjadi
hal yang tidak pernah ia rencanakan, hal yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Fajar mendapatkan sebuah kesempatan, bukan pekerjaan besar, bukan sesuatu yang luar biasa, hanya sebuah peluang kecil yang dulu mungkin akan ia anggap remeh. Tapi kali ini, ia melihatnya berbeda. Ia mencoba dengan niat yang berbeda, bukan hanya untuk dunia, tapi juga karena ia ingin berubah. Saudaraku, dari peluang kecil itu, perlahan, hidupnya mulai bergerak. Tidak langsung besar, tidak langsung mudah, tapi ada arah, ada jalan yang sebelumnya tidak ada. Saudaraku, disitulah Fajar mulai memahami sesuatu. Bahwa selama ini, ia terlalu fokus pada pintu besar yang ingin ia buka. Ia menunggu kesempatan besar, hasil besar, jalan yang jelas. Padahal, Allah sering membuka jalan dari sesuatu yang kecil, yang tidak kita anggap penting, yang bahkan kita abaikan. Saudaraku, bukan karena Allah tidak mampu memberi yang besar, tapi karena Allah tahu kita belum siap. Dan Allah tidak hanya memberi, tapi juga mempersiapkan. Saudaraku, perlahan, hidup Fajar berubah. Bukan hanya dari sisi rezeki, tapi dari sisi hati. Ia menjadi lebih tenang, lebih sabar, lebih dekat dengan Allah. Dan yang paling penting, ia tidak lagi merasa sendirian. Saudaraku, disitulah ia sadar bahwa selama ini, ketika semua pintu tertutup, itu bukan akhir. Itu adalah arah. Arah untuk kembali. Arah untuk belajar. Arah untuk menjadi lebih kuat. Saudaraku, mungkin hari ini, kamu sedang berada di posisi seperti Fajar dulu. Merasa buntu. Merasa tidak ada jalan. Merasa hidup ini terlalu berat. Dan kamu mulai bertanya, "Ya Allah, kapan semua ini berubah?" Saudaraku, mungkin jawabannya bukan sekarang. Mungkin perubahan itu belum terlihat. Tapi bukan berarti tidak ada. Karena bisa jadi Allah sedang bekerja di balik semua ini. Menyiapkan sesuatu yang belum kamu lihat. Menyusun jalan yang belum kamu pahami. Saudaraku, jangan menyerah, jangan berhenti. Karena di saat kamu merasa paling lelah, disitulah kamu sedang paling dekat dengan pertolongan Allah. Ketika semua pintu tertutup, itu bukan berarti kamu ditinggalkan. Itu berarti Allah sedang mengarahkanmu ke pintu yang benar, yang mungkin tidak kamu inginkan, tapi kamu butuhkan. Saudaraku, hari ini, cobalah berhenti sejenak, tarik napas, dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku sudah benar-benar kembali kepada Allah? Bukan hanya di lisan, tapi di hati. Saudaraku, tidak perlu menunggu hidupmu sempurna untuk mulai mendekat. Tidak perlu menunggu masalah selesai untuk berubah. Mulailah sekarang, dari hal kecil, dari doa yang jujur, dari hati yang ingin kembali. Saudaraku, karena bisa jadi, pintu itu sudah mulai terbuka. Hanya saja, kamu belum menyadarinya. Saudaraku, semoga kita termasuk orang-orang yang tidak menyerah di tengah jalan, yang tetap percaya, meskipun belum melihat, dan yang tetap berjalan, meskipun jalannya belum jelas. Semoga Allah melapangkan jalan kita, menguatkan hati kita, dan membimbing kita menuju kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.